Adab doa. Doa itu pakai adab. Hatta di dalam berdoa diajarkan kita itu untuk menggunakan adab fi doa. Man maluh adab fahuwa dub. Orang kalau nggak punya adab, nah itu kayak apa namanya, dub, tahu dub, beruang, seruduk sono, seruduk sini, ganyang sono, ganyang sini, nyikat sono, nyikat sini. Man maluh adab fahuwa dub. Man baqa salama ta'addab, ta'addab, ta'addab. Mau selamat, adab, adab, adab. Ngomong pakai adab, ngomong sama manusia pakai adab. Begitu juga ngomong sama Allah Ta'ala pakai adab. Salat pakai adab. Puasa ada adab. Doa pakai adab. Doa itu kan ngemis kepada Allah Ta'ala. Mengemis kepada Allah. Kalau ada pengemis, ngomong, Pak, kesianin saya, Pak. Makin dia melas, makin dikesianin. Tadi dia mau ngasih 10.000, dia melas, Pak, sebulan belum makan, Pak. Ya Allah, kasih 100.000. Subhanallah. Nah, begitu juga kita tuh sama Allah Ta'ala tuh harus melas, harus ngemis. Doa itu mengemis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita perlu belajar tuh adab-adabnya mengemis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pinternya ngemis sama manusia, ngemis sama Allah kita bodoh. Kita nggak ngerti, nggak pandai mengemis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngemisnya salah pintu. Begitu juga pengemis, ketika dia ngemis itu sambil melas, merendah, ya, makin dikasih. Tapi kalau ngemis, gue lapar. Nah ini preman. Ini preman. Bukan begitu. Ini preman yang kayak begini. Ada adab. Kita ngomong sama manusia aja pakai adab, apalagi ngomong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yanbaghi lil 'abd 'inda ad-du'a an yakuna khashi'an, dhalilan, hadiral qalb. Ketika doa itu harus khusyuk, fokus, merendah. Ya qulul Habib Ali, Rabbi inni ya dhas sifatil aliyah qaimun bil fina uridu atiyah tahta babir raja waqaftu bidhulli. Aku menanti di pintu harapan, aku nunggunya dengan kehinaan, dengan penuh hina, tadhallul. Subhanallah. Begitu, ngemis. Bidhulli khashi'an dhalilan. Wadhull hadha maqam yang tinggi. Kan al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, begitu beliau menempuh tariqatul faqr. Masya Allah. Minal awliya yang menempuh tariqat al-ajz, tariqat al-dhillah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Bil-iftigar, bitadhallul baina yadayillah, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Kabir, Al-Muta'al. Terus sekarang kalau ketemu sama orang begitu, ada rasa sungkan. Ketika ketemu pejabat, presiden grogi. Ini ketika ente ngomong sama Allah Ta'ala, harus lebih grogi lagi. Hadiral qalb, hatinya fokus ketika doa. Jangan doa keluaran kemana-mana, otaknya nggak nyambung ketika berdoa. Itu lagi ngomong sama Allah. Yang fokus, jangan meleng. Jangan otak sibuk sama yang lain, mulut bicara yang lain. Waliyahdhar, awas. Engkau di hadapan Allah udah dikasih waktu untuk manggil Allah, udah kasih waktu. Allah Ta'ala terima, baik. Perlu apa? Udah diterima sama Allah Ta'ala. Bukan dia mengajukan hajat, malah dia sahin, lalai, lupa, meleng. Dan yang kayak begini diusir akhirnya. Dia pengen anugerah, pengen pahala,
malah dapat pentungan yang kayak begini. Terus juga ada waktu-waktu tertentu tuh doa tuh mustajab. Kenapa? Sebab di waktu-waktu tersebut inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha. Ada momen-momen tertentu di mana anugerah Allah Ta'ala berlimpah ruah di saat tersebut. Kayak kita nih, kalau hati lagi senang, ya, hatta hartawan yang pelit, kalau hatinya lagi senang, begitu, udah, khalas, nih ambil, kasih. Nah, ada momen-momen tertentu, saat-saat tertentu di mana anugerah Allah Ta'ala berlimpah ruah, subhanahu. Cari waktu-waktu tersebut, di antaranya akhir lail, di akhir malam, di waktu sahar, menjelang di waktu sahur, atau nisful lail, tengah malam. Itu lebih dekat untuk dikabulkan doa. Begitu juga untuk salawat al-khams, di waktu salat 5 waktu, terutama habis salat 5 waktu, itu doa dikabulin. Begitu juga itu momen-momen seperti malam Jumat, Allah Ta'ala manggilkan tuh setiap datang sepertiga malam yang terakhir, ala hal min mustaghfir, ada yang mau minta ampunan enggak? Ala hal min talib hajat, ada yang punya hajat enggak? Ala hal min taib, ada yang mau taubat enggak? Allah nawarin sepertiga malam terakhir tiap malam. Tapi khusus tuh kalau udah malam Jumat, mulai dari maghrib dipanggil, ada yang punya hajat, ada yang mau taubat, ada yang mau istighfar, tuh, ada yang mau hangot lagi. Ada di waktu-waktu mulia tersebut. Kemudian juga termasuk di antara momen-momen panen dan digabulkannya doa adalah hari-hari dan malam-malam bulan Rajab, Ashhurul Hurum. Nah ini sekarang tanggal 30 Rajab, hari terakhir di bulan Rajab. Tadi sholat asar terakhir tuh, ntar maghrib udah Sya'ban. Itu dia. Tuh momen-momen nanti mau sisipin taubat gak di bulan Rajab, mau sisipin istighfar lagi gak? Hanya tersisa beberapa menit lagi, 1 jam lebih dikit daripada bulan Rajab. Udah gitu masuk bulan Sya'ban, udah gitu datang deh bulan Ramadan. Ya Allah, ya Allah bihusnil khatimah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tutup bulan Rajab kita dengan tutupan yang baik, bukan tutupan yang buruk. Dengan tutupan yang ditutup tuh Rajab kita dengan hal yang baik. Dengan hal yang baik, dengan ucapan yang baik, dengan iqbal yang baik, dengan rujuk yang baik, dengan taubat yang baik, dengan amal yang baik, dengan pikiran yang baik, dengan hati yang baik, dengan doa yang baik. Sebab tuh di momen-momen seperti kayak waktu sahur, nisful lail, tengah malam, itu lebih dekat kepada ijabah. Kemudian juga tuh momen yang paling ampuh untuk ijabah itu momen ketika hati kita lagi khusyuk-khusyuknya. Saat hati lagi khusyuk, nah di situ dia alamatul qabul di situ. Sebab ketika seseorang dia menghadap fokus kepada Allah Ta'ala dengan secara totalitas, Allah Ta'ala menghadapi hamba tersebut dengan anugerahnya secara totalitas. Man aqbala 'ala Allah bikulliyati aqbalallah alaih bikulliyatih, wa man a'rada 'anillah bikulliyatih a'radallahu anhu bikulliyatih. Yang berpaling dari Allah secara total, Allah berpaling darinya secara total. Yang entar dekat, entar jauh, setengah-setengah, entar lagi benar, entar lagi hangot, begitu. Kan begitu orang, entar benar, entar error. Moodnya beda-beda. Nah, kalau yang begitu, entar lagi taat, entar maksiat, entar sopan, entar kurang ajar, entar benar, entar kebelenger. Nah, begitu juga Allah sama dia. Ya, entar dideketin tuh hamba, entar terima, entar diusir, begitu. Mendekat kepada Allah Ta'ala, menghadap kepada Allah, datang kepada Allah secara totalitas. Alangkah indahnya
seorang hamba merendah di hadapan Allah Ta'ala, menunjukkan kemiskinannya di hadapan Allah. Beneran kita miskin di hadapan Allah. Beneran kita nih muttar, udah istilahnya udah khalas, udah betul-betul kepepet di hadapan Allah. Cuma kita nggak sadar betapa miskinnya kita, betapa hinanya kita, betapa kepepetnya kita. Kita nggak sadar akan hal tersebut. Sadari betapa miskinnya kita, betapa rendahnya kita, betapa kita butuh dan kepepetnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalas. Dia kayak orang mau tenggelam. Itu fi akhir zaman la yanju fi, ada fitnah, kerusuhan, enggak ada yang selamat kecuali yang doa apa namanya, gharig, doanya orang yang tenggelam. Orang kalau udah mau tenggelam bagaimana itu? Itu dia sisakan napas terakhir dia untuk minta tolong. Untuk jerit minta tolong sama Allah. Begitu. Jadi itu bagaimana? Api di bawah kita udah mau ngebakar kita. Ayo minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta tolong dievakuasi, minta tolong diselamatin. Ya Allah, minta dengan inkisar, dengan khudu' wal ikhlas. Labistu thawba raja wan nasu karragadu wa bitu ashku ila maulaya ma ajidu qultu ma ya amali fi kulli naibatin wa man alayhi li kashfi dhurri a'tamidu ashku ilayka umuran anta ta'lamuha mali ala hamliha sabrun wala jaladu wa qad madadtu yadayya bizulli mubtahilan ilayka ya khaira man muddat ilayhi yadu فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد. Masya Allah, itu dalam syair saya memakai pakaian harapan kepada Allah Ta'ala. Saat orang-orang lagi pada tidur, saya bermalam ngadu sama Allah Ta'ala tentang apa yang saya rasakan. Wahai harapanku, wahai tumpuan harapanku yang aku cari, yang aku kejar, yang aku inginkan. Ya, harapan terakhirku dalam segala musibah, dalam segala problem dan tantangan, yang mana saya bertumpu hanya kepadanya untuk menolak nih segala problem dan kesulitan. Aku ngadu kepadamu perkara-perkara yang engkau ketahui, yang saya udah gak mampu memikulnya, gak punya kesabaran, gak punya kekuatan untuk memikulnya. Saya panjatkan tanganku dengan penuh merendah, dengan kerendahan, ya, saya panjatkan tanganku, memohon, mengemis, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Allah, sebaik-baiknya zat yang dipanjatkan tangan, diulurkan tangan kepadanya. Ya, kita ngulurin tangan kita kepada Allah Ta'ala. Nah, itu tangan yang udah kita angkat, ya Rab, jangan dibalikin dalam keadaan kecewa. Sebab tuh lautan anugerah Allah Ta'ala menghilangkan dahaga setiap yang datang. Alhamdulillah. Orang itu kalau doa syukur, ngemisnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waradu ala nahril hayati fakulluhum syaribu wa kam firak bimin mutadhalli'i. Hasyal karim yarudduhum atsya wa qad waradu asulul jud min dhal manba'i. Syaratnya dikabulkan doa, makannya halal. Bagaimana mau dikabulin doa? Mat'amu jurid, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Mat'amuhu haram, malbasuhu haram, ghudhiya bil haram. Makanannya haram, minumannya haram, dikenyangin sama yang haram, pakaiannya haram. Bagaimana? Mau dikabulin doa, dia dalam kondisi lagi dilaknat sama Allah. Akibat makan yang haram, atau akibat memutuskan arham, silaturahmi, akibat durhaka. Kif mau dikabulkan doa? Begitu, yakun akluhu halal. Makan makanan yang halal. Terus lazimkan selalu doa, jangan dia putus. Kalau seorang hamba punya urusan yang penting, nah, dia punya hajat gede, sedekah sebelum doa nih, doa urusan penting sebelum doa dia sedekah dulu, sedekah. Kalau tergantung nanti mau mancing ikan apa namanya, ikan cupang, umpannya kecil. Dia mau mancing ikan gurame, ya, ikan gabus, umpannya gedean dikit. Mau mancing ikan gurame, lebih gede lagi. Mau mancing ikan nila, ada umpannya lagi.
mau mancing ikan paus. Umpannya apa? Orang lo lemparin ke situ. Maksudnya yang gede umpannya. Tuh, ini kagak. Mancingnya ikan paus, umpannya semut, umpannya capung. Gimana? Begitu juga ketika kita mau minta ada hajat yang gede kepada Allah Ta'ala, ayo kedepankan sedekah kita. Minta ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Girangin hatinya orang fakir, yang miskin, yang saleh. Begitu, yang kagak ketahuan tuh orangnya. Begitu. Ada orang fakir, miskin, susah. Berita dia susah tuh nyampe kemana-mana. Tiap ketemu orang, gue susah tahu, gue melarat tahu, gue nggak belum makan tahu, gue miskin tahu. Tiap ketemu orang, udah cerita kemana-mana. Tapi ada orang fakir, miskin, mulut tutup. Ada orang punya masalah besar, tapi mulut nggak ngomong kemana-mana. Syuf, yang kayak begini, yang ditolong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai diaturin tuh dalam syariat tuh untuk lu cari orang kayak begini, yang kagak cerita kemana-mana tentang kesusahan dia, yang kagak ngaduin Allah ke orang. Tahu gak ngaduin Allah ke orang? Ya benernya kan tuh, Tuhan tuh lagi nguji saya diginiin sama Allah, saya diginiin sama Allah. Ini ada sebagian salihin itu, dia sakit. Kemudian saat dia sakit itu dibawain dokter, kebetulan dokternya non muslim. Tanya, apa yang kamu keluhkan, apa yang kamu sakit? Enggak. Kok enggak? Ngomong cerita, enggak. Ya, saya tidak mau mengadukan ujian dari Tuhan saya kepada musuhnya. Kagak. Mau bilang saya disakitin sama Allah, dibikin pala saya pusing, perut saya sakit. Mau ngadu enggak? Saya bukan tipe orang yang ngadu, bukan tipe orang yang ngeluh. Kagak. Samperin, cari orang yang fakir, yang saleh, yang mastur, yang enggak cerita-cerita tentang kesusahan dia. Khalas. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Begitu, terutama juga daripada ahli bait yang miskin, yang susah, kasih mereka. Ataupun orang saleh yang susah, kasih. Tagarrab ilallah. Nah itu dengan begitu doanya lebih cepat buat dikabulkan. Cepat buat dikabulin oleh Allah Ta'ala. Kemudian juga bertekad, berniat. Sungguh-sungguh ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan tekad jazim, sungguh-sungguh, dan dia doanya itu tuh dia antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa kalau yang dia minta besar, begitu juga doanya diperbanyak. Wal yukthir min ad-du'a ala qadri nafasat al-matlub. Kalau dia minta gede, ya doanya yang benar. Banyakin air matanya. Banyakin ngemisnya kepada Allah Ta'ala. Sujud, dia doanya sambil sujud. Dalam sujud yang terakhir waktu sholat, basahin tuh tanah dengan air mata, pokoknya merendah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kagak dia doa, aduh, takut takut bulu matanya rontok, takut bedaknya cemong, takut alisnya luntur. Bagaimana doa begitu? Doa hadza mengandung asrar yang mendalam di dalamnya. Jadi angkat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hati yang hadir, yang khadi', yang inkisar dengan tujuan yang benar. Makanya itu enggak boleh, enggak patut, enggak layak doa datang dari hati yang ghafil, yang lalai, yang beku.
Itu bertentangan dengan doa. Doa memanggil Allah. Memanggil Allah pakai mulut tapi hatinya nggak manggil. Ini keliru. Keliru. Mama ahlul ghalflah, orang yang lalai. Dia nggak punya hati. Nggak ngerti tentang asrar, tentang rahasia-rahasia doa dan hakikat doa. Yang mereka sibukkan dalam doa pantunnya. Doanya pakai pantun. Yang disibukin tuh fokus ke pantunnya, bukan ke isinya. Fokus ke kata-kata yang indah untuk menarik pendengaran manusia. Dia lupa tentang hakikat yang harus ada di dalam doa. Fokus begitu doa ya dengan suara yang dimerdu-merdukan. Harus merdu kalau doa. Harus pandai berkata-kata di dalam doa. Allah Ta'ala tuh yang diterima itu al-qulub. Sebab tuh hati kalau udah sibuk dengan pantun, dengan merangkai kata-kata yang indah, maka dia bakal lalai akan rahasia doa, yakni keikhlasan. Agar tuh doa tuh terangkat, meroket kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu roketnya adalah khudu' wal ingisar. Allah Ta'ala bilang ketika tentang doa, innahu la yuhibbul mu'tadin. Abadul mu'tadin alladzina yudhirunahu yarfa'una bihi aswatahum yatafasahuna fi. Yang dalam doanya itu dia buka secara terang-terangan, dia angkat suara jerit-jerit, kemudian juga berfasih-fasihan di dalamnya untuk menarik manusia. Itu doanya untuk manusia, bukan buat Allah Subhanahu wa taala. Doa hadza ikhfa'uh. Intinya adalah di dalam hati. Disembunyikan itu antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwal maqsud. Qal idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Yakun fi akhir zaman, qala Rasul. Aqwam ya'tadun fit tuhur wa du'a. Di akhir zaman orang yang berlebihan, dia melewati batas di dalam bersuci, di dalam berdoa. Tuhur, dia ngelewatin batas. Was-was, berlebihan. Fit du'a kadzalik. Dzannun al-Misri bilang, "Ud'u Allah bilisanil fagah." Doa kepada Allah Ta'ala dengan lidah mengemis. Jangan doa kepada Allah Ta'ala dengan lidah yang dengan lidah yang penuh pantun dan seolah-olah penuh hikmah. La. Doa kepada Allah Ta'ala tunjukin ente lemah, ente kurang, ente pengemis. Begitu. Jangan berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menunjukkan seolah-olah ente punya kepandaian. Jangan. Innallaha yuhibbul mulhin fid du'a. Allah Ta'ala cinta orang yang kalau doa tuh sampai ngerongrong kepada Allah Ta'ala. Itu dianjurkan. Maksudnya mintanya sampai sungguh-sungguh, sampai air mata, sampai merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada satu orang tuh nyolatin jenazah, cuma dia nggak tahu cara nyolatin jenazah. Ya. Itu Badui. Alhasil keluarganya mayit, kebetulan sholat di sebelahnya ini orang, malamnya tidur, mimpi mayit tersebut, gimana keadaanmu? Saya diampunin oleh Allah berkat sholatnya Badui yang di sebelah kamu, berkat doanya dia. Disamperin, besokannya ketemu lagi tuh orang, kamu doa apaan? Bilang, saya nggak tahu cara berdoa dalam sholat jenazah. Saya orang dusun, bukan orang terpelajar, nggak tahu cara doa. Habis kamu ngomongnya apa? Ya saya cuma bilang, ya Allah, in kan hadza dhaifi lanahartu ibili. Seandainya dia ini nih, mayit ini tamunya saya, maka saya bakal sembelihin ontak saya buat dia untuk menjamunya. Tapi ini tamunya engkau.
Udah, assalamualaikum deh. Selesai. Yang Allah Ta'ala ngampunkan berkat ketulusannya nih orang dalam berdoa. Ada satu lagi orang doa ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dia doa, ya Rabb, ada habibuk. Nih nabimu, kekasihmu Nabi Muhammad, orang yang kau cintai. Dzak fil kharij syaitan aduwuk. Setan adalah musuhmu. Wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Ya Allah, in ghafarta li, kalau engkau ampunkan saya, fariha habibuk wa hazina aduwuk wa naja abduk. Kalau engkau ampunkan saya, hambamu, maka kekasihmu bakalan girang. Nabi Muhammad senang. Dan musuhmu bakalan sedih. Dan hambamu selamat. Tapi kalau engkau enggak ampunin saya, kekasihmu Nabi Muhammad yang kau sayangi, dia bakalan sedih. Musuhmu dia bakalan gembira. Dan hambamu bakalan sengsara, bakalan hancur. Enggak mungkin lah engkau membuat kekasihmu bersedih, membuat musuhmu bergembira. Enggak mungkin. Udah, subhanallah, dikabulkan doanya berkat doanya yang unik. Ada satu orang bilang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya nggak tahu tuh kalau doa, bingung caranya. La a'rif dandanatak wala dandanat Muaz. Saya kalau doa kagak tahu qomat kamitnya engkau dan qomat kamitnya Muaz. Itu Nabi kalau doa, Masya Allah, luar biasa doanya. Mencakup segala hal, sapu jagat deh doanya Rasulullah. Sayyidina Muaz juga kalau doa begitu. Sebab Nabi itu uti jawami'ul kalim. Sayyidina Muaz adalah salah seorang sahabat ulama di kalangan para sahabat Rasulullah yang membawa banyak misi dan beribadat, mengemban misi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling teguh dalam beribadat doa. Bilang la arif dan danata qala danana Muaz. Ada orang kampung datang, ya Rasulullah saya doa enggak tahu qomat kamitnya engkau atau qomat kamitnya Muaz dalam berdoa. Famadza taqul fi du'a? Terus kamu kalau doa ngomongnya bagaimana? Ya saya bilang asallallahu al-jannah a'udzu bihi minan nar. Ya, saya minta surga sama Allah, saya berlindung dari neraka. Terus Nabi senyum sambil bilang, haulaha nudandin. Saya dan Muaz, qomat kamit kita sekitar itu aja. Muter sana sini, tapi sekitar itu udah. Minta surga, minta dijauhin dari api neraka. Khalas. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sekitar itu udah. Kita ridhonya Allah, minta surga. Bukan qomat kamit yang penting, tapi isinya, bobot doanya, air matanya, khusyuknya. Tuh. Kalau kita lagi khusyuknya, nah itu lagi kebuka pintu gobul. Panjatkan deh doa. Lagi khusyuk, lagi berinang air mata, lagi ingkisar, lagi khusyuk sama Allah Ta'ala, ya, air matanya buat Allah, nah itu lagi kebuka pintu gobul. Panjatkan doa di situ. Makanya rugi orang ngabisin air matanya buat makhluk. Apa harganya makhluk? Man yakun, madza yakun. Doa itu ibadat yang indah. Makanya tuh jangan dibikin tuh doa tuh untuk ajang, untuk riya, takjub lah, itu kan ngemis. Habis doa ngemis kepada Allah tuh, oh hebat gak gue doanya. Kan lu ngemis sama Allah Ta'ala, gimana ceritanya bisa hebat? Jangan dibatalkan, jangan digugurkan. Itu tempatnya merendah, tempatnya khudu, tempatnya bermiskin-miskin di hadapan Allah. Makanya itu karena itu nih ibadat terangkat, doa mukhul ibadah. Itu dalam hadis man lam yas'alillah ghadiba alaih. Allah idza lam yas'al ghadib. Orang kalau enggak minta, enggak doa kepada Allah, Allah murka kepada dia. Allah kalau enggak diminta murka. Doa. La tas'alanna bunayya adama hajatan fas'al ladzi abwabuhu la tuhjabu. Jangan minta hajat apapun kepada anak Adam, minta kepada Allah yang pintunya enggak pernah ketutup.
Wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu bunaya Adam hina sa'altahu yaghdabu. Allah murka kalau kamu enggak minta kepadanya. Tapi anak Adam kalau diminta sekali masih senyum, 2 kali senyumnya mulai mingkem, 3 kali mulai merengut, lama-lama marah. Allah murka kalau nggak diminta. Anak Adam makin diminta marah entar. Manusia entar ada nggak aktifnya, ada nggak nyautnya, ada pintunya ketutup, tapi Allah selalu kebuka pintunya hatta tengah malam. Innallaha hayyun karim. Allah maha pemalu, maha dermawan. Malu dari hambanya. Kalau hambanya menengadahkan tangan, Allah malu mengembalikan tuh tangan dalam keadaan hampa, kosong. Enggak dibalikin tuh tangan, melainkan tuh dengan kebaikan. Ulurkan tangan kita kepada Allah Ta'ala, ngemis kepada Allah Ta'ala. Terutama tuh doa itu dengan memanjatkan ini 2 nama yang agung, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ini dalam riwayat, dalam banyak hadis yang sahih, itu mengandung banyak manfaat. Makanya ini fahamin nih, ini sir saya ajarin ke kamu, katanya Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Syekh. Saya bukain sebuah hakikat, saya berikan kepada kamu nih jalan yang terang untuk doa. Masuk tuh doa melalui pintu Ya Hayy Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Hayy Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Hayy Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram. Nabi itu waktu malam apa? Malam Badr, doanya dengan Ya Dzal Jalali, dengan Ya Hayy Ya Qayyum Ya Hayy Ya Qayyum Ya Hayy Ya Qayyum. Begitu juga Ya Dzal Jalali wal Ikram. Dan juga barang siapa itu yang memanggil Ya Arhamar Rahimin sebanyak 3 kali, itu malaikat datang kepada dia, Ya hadza utlub is'al fa inna Arhamar Rahimin akbal alaik. Wahai hamba, sekarang kamu minta, sebab Arhamar Rahimin sekarang menerima engkau, menghadapi engkau. Apa? Lu mau apa? Nah, begitu juga orang ketika dia mengawali doanya dengan Rabbana 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 sebanyak 5 kali, itu biasanya digobul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu rabbikum fa'amanna. Rabbana waghfir lana dzunubana kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana 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 Rabbana. 5. Terus fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Tuhan mereka mengabulkan doanya mereka. Diawali itu dengan Rabbana, 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 Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana. Taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hakadha.